Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ma la haula wa la quwwata illa billah. Qala la in sya'altu la azidannakum wa in kafartum min al'adzabi lasyadid. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang kita peroleh adalah bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu lewat video virtual terkait dengan matsama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Semoga kita mendapat syafaatnya, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, peserta didik baru MTS Elbayan Majenang. Yang pertama saya ucapkan selamat bergabung dengan MTS Elbayan Majenang. Semoga kalian nanti bisa menuntut dan mengembangkan ilmu, kemudian bisa mengamalkannya di masyarakat dari ilmu-ilmu yang dibawa di MTS Elbayan Majenang. Dan ke depan kalian semua hendaknya bisa beradaptasi, karena di MTS Elbayan Majenang selain ilmu-ilmu yang formal, ilmu-ilmu yang wajib, juga nanti juga banyak sekali ilmu-ilmu ekstrakurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler yang bisa anak-anak sekalian ikuti. Dan tentunya anak-anak sekalian melalui formulir pendaftaran mesti sudah mengisi hobi ataupun apa yang nanti kalian akan ikuti. Anak-anak sekalian, di kesempatan matsama ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Elbayan Majenang. Mula pertama, dulu sekali waktu belum berdiri Madrasah Tsanawiyah Elbayan yang sekarang, di daerah Benda ini adalah daerah yang masih hutan belantara, penuh dengan rawa-rawa, ya. Dan yang dominan adalah di situ adalah pohon benda. Makanya untuk daerah kita ini sekarang kita beri nama Bendasari, yaitu berasal dari pohon yang banyak tumbuh di daerah Benda ini, yaitu pohon benda, sehingga menamakan nama dengan daerah Bendasari. Dulu begitu saat yang bersamaan datanglah seorang ulama yang bernama Abdur Rahim sekitar tahun 1900-an. Ya, kemudian 10 tahun berikutnya datang juga seorang ulama yang bernama Kiai Muhammad Zuhud, adik iparnya dari Bapak Kiai Abdul Dalhan, tepatnya pada tahun 1930 Masehi. Kemudian Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhud mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Bendasari Majenang. Kiai Muhammad Zuhud wafat tahun 1954, sehingga tampuk kepemimpinan dipegang oleh putranya yang kedua yang bernama Kiai Haji Najmuddin. Kiai Haji Muhammad Zuhud memiliki 4 orang putra, dan yang mengembangkan memang tadi sudah saya sebutkan bahwa yang mengembangkan adalah putra yang kedua. Kemudian dari tahun ke tahun Pondok Pesantren Bendasari Majenang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga dalam waktu tertentu santrinya bertambah dan kian tambah, sehingga tidak memungkinkan untuk mempertahankan dengan metode pengajaran yang seperti itu dan seperti terus. Artinya dalam mempelajari kitab kajian itu dikembangkan metode-metode yang baru. Selaras dengan perkembangan tahun itu, artinya berkembang dengan zaman itu, pada tahun 1971 Masehi, Pondok Pesantren Bendasari Majenang diubah namanya menjadi Pondok Pesantren Elbayan Majenang. Saat itu belum memiliki yayasan, ya, yayasan belum ada, baru ada pondok pesantrennya saja. Anak-anakku sekalian beserta matsama, kemudian untuk menjadikan
sebagai suatu wadah dari pondok pesantren tersebut, maka didirikannya sebuah yayasan, ya, dengan nama Yayasan Pendidikan Agama Islam Ponpes El Bayan atau Pondok Pesantren El Bayan yang sering disingkat dengan YPAI Majnang. Dan ini mendapat pengakuan dari negara karena diajukan melalui akta notaris dengan nomor 29 tahun 1984. Artinya sejak tahun itu sudah ada yayasan yang membawahi Pondok Pesantren El Bayan dengan nama tadi YPAI, Yayasan Pendidikan Agama Islam. Anak-anak sekalian beserta bersama, yayasan ini bertujuan untuk membantu pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di pondok. Jadi karena didirikan sebuah yayasan tentunya memiliki tujuan, dan tujuannya adalah tadi untuk membantu dan mempertahankan kelangsungan hidup pondok pesantren. Artinya pondok pesantren itu biar tetap bisa bertahan dan eksis dari tahun ke tahun. Dan selebihnya untuk tujuan yang jangka panjang lebih lanjut adalah melaksanakan dharma baktinya kepada nusa, bangsa, dan negara. Anak-anak sekalian, pada tahun 1987 Madrasah Tsanawiyah El Bayan Majnang itu didirikan dengan mendapat piagam madrasah dari Departemen Agama Provinsi Wilayah Jawa Tengah dengan nomor WK-5-C-8-PGM-TS 1988 tanggal 27 Januari 1988. Nah, itulah tanggal berdirinya, mulai diakui oleh negara. Artinya oleh lembaga departemen Madrasah Tsanawiyah itu adalah mulai tanggal 27 Januari 1988. Siswa pertama yang daftar belum banyak, tidak seperti sekarang ini, ya, masih sedikit. Saat itu yang mendaftar jumlahnya 36 anak siswa hingga sampai dengan kelas 3 dan lulus mengikuti ujian nasional kalau sekarang, tapi zaman dulu masih evaluasi belajar tahap akhir nasional atau sering disebut EPTAN ataupun EPTANAS pada tahun 1989 dan 1989 sebanyak 23 siswa dan alhamdulillah semuanya lulus, artinya lulusnya 100%. Kemudian Madrasah Tsanawiyah yang tidak didaftarkan ke Departemen Agama, kalau sekarang namanya Kementerian Agama, itu menjadi lembaga sendiri, dan kalau sekarang kalian kenal sebagai Madrasah Diniyah. Tadinya yang proses belajarnya pada pagi hari kemudian beralih pada sore hari, hingga sekarang kita masih berdampingan antara madrasah dan tsanawiyah formal dan madrasah diniyah non formal. Kepala Madrasah Tsanawiyah El Bayan yang pertama itu adalah Haji Helmi Bustami SH. Ya, kemudian beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Sutrisno SE. Nah, ini kita ulang, Bapak Helmi Bustami SH itu menjadi kepala di MTS El Bayan Majnang selama 9 tahun. Yaitu mulai dari Juli 1987 sampai Juli 1996. Sementara penggantinya adalah Bapak Sutrisno SE. Ini hanya menjabat kurang lebih 6 bulan karena beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meninggal dunia dan menjabat dari tanggal Juli 1996 hingga Februari 1997. Kemudian jabatan kepala madrasah digantikan oleh Bapak Haji Edi Wasim. Ya, Bapak Haji Edi Wasim itu memegang jabatan dari mulai Februari 1997 sampai 2007. Dan akhirnya pada tahun 2007 sampai sekarang kepala madrasah dipegang oleh Ibu Haja Farida Suti SSMM. Dan sekalian beserta bersama, itulah secara singkat tentang MTS El Bayan. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, dan yang saya yakin
anak-anak sekalian harus tetap semangat belajar. Dulu kita masih kecil, siswa pertama baru 36. Sekarang teman-teman kalian sudah berapa? Ya kan? Yang mendaftar saja sekarang sudah dari kemarin, dari Senin 13 Juli 2020 tercatat 306. Masya Allah, 23 siswa menjadi 306. Nah itu, makanya sekarang kalian harus benar-benar semangat belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuan yang nantinya kita berharap sekali bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.